Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Minarni. Saya sedang menempuh pendidikan S1 PGSD dan akan melakukan tugas praktikum IPA. Selamat menyaksikan. Jadi pada praktikum kali ini adalah gerak pada tumbuhan, terkhususnya mengamati gerakan seosmanasti pada putri malu. Nah, di mana gerakan ini adalah gerakan daun menutup atau mengatup akibat rangsangan sentuhan atau gerakan yang kita berikan. Jadi ketika kita melakukan sentuhan atau gerakan, dia akan merespon. Ketika pelan kita melakukan sentuhannya, maka responnya akan pelan. Ketika kita cepat dalam melakukan sentuhannya, maka akan cepat pula rangsangannya atau dia menutup. Jadi kegiatan praktikum kali ini yaitu melakukan praktikum mengenai simbiosis. Nah, simbiosis itu adalah hubungan yang saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang pertama ada simbiosis paratisme yang saya lakukan pada kucing dan juga kutunya. Nah, simbiosis ini adalah simbiosis yang menguntungkan satu pihak tetapi merugikan pihak yang lain. Nah, kalau yang kedua itu adalah simbiosis komensalisme, hubungan antara dua organisme yang menguntungkan salah satu pihaknya, sementara pihak lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Saya ambil contohnya pada pohon sawit dan juga paku, tumbuhan paku. Terus yang ketiga itu simbiosis mutualisme, di mana saya ambil simbiosis mutualisme ini adalah hubungan antara dua organisme berbeda spesies. Yang keduanya saling menguntungkan. Saya ambil contohnya itu adalah lebah pada bunga. Hari ini mau melakukan praktikum mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan khususnya kecamba. Alat dan bahannya ada botol, terus ada air untuk bahannya, sama ada kacang hijau. Nah, pertama kita masukkan dulu airnya ke dalam botol sedikit saja. Kebanyakan enggak? Nah, kira-kira begini. Terus masukkan kapasnya ke dalam air. Nah, kebanyakan enggak ya? Terus ini kita masukkan kacangnya kira-kira 6 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6. Udah ada, Bu. Nah, nanti kita tunggu pertumbuhannya sehari-hari. Kali ini kita bakal ngelakuin praktikum tentang vegetatif alami. Nah, salah satu contohnya ini adalah bawang merah. Baiklah, pada hari ini saya akan melakukan di mana
Tujuannya adalah untuk membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat. Nah, untuk yang pertama, saya akan memperlihatkan pada teman-teman tentang sistem komponen-komponen abiotiknya. Untuk komponen abiotiknya itu kalau untuk cahayanya, untuk mataharinya itu cukup terik, suhunya itu berada pada suhu 32 derajat. Kalau untuk tanahnya, keadaan tanahnya itu sebenarnya sedikit kering. Anginnya semilir, airnya cukup banyak ya, karena di bawah itu terdapat sungai dan rawa-rawa. Nah, terus kalau untuk komponen biotiknya sudah dilihat tadi, terdapat ada serangga ya. Nah, ini ada pohon jambu, ada pohon rambutan, ada rerumputan. Tadi ada ya, kita lihat sama-sama, selain rumput tadi ada yang namanya putri malu. Terus ada capung, untuk hewannya ada capung, ada kupu-kupu, cuman tadi nggak tertangkap layar karena dia baru mau direkam udah lari ya, udah terbang. Nah, terus lanjut lagi ada semut. Nah, kalau bisa lihat nanti di pohon sawitnya akan terlihat lebih jelas ada semut. Nah, ini ada laba-laba pertama, terus ada semut, ada pohon paku ya, bisa kita lihat numpang hidup. Nih, semutnya lumayan banyak. Nih, ini kita bisa juga nih menghubungkan antara ekosistem dan simbiosis. Nah, ini untuk ketemu lagi laba-laba dan baiklah, pada hari ini saya bakalan ngelakuin pratikum mengenai pengaruh deterjen terhadap perkecamba. Nah, yang mana alat dan bahannya akan saya spill. Nah, jadi untuk alat dan bahannya itu yang pertama ada deterjen bubuk. Saya ambil kira-kira 2 sendok. Nah, terus untuk gelasnya saya ganti sama gelas plastik atau botol plastik. Nah, sesuai dengan instruksi dari cara kerjanya itu ada yang 100%, ada yang 50%, ada yang kontrol. Nanti ada kontrolnya, ada 12,5, ada yang 6,25, ada yang 50, ada yang 2,5 sama 3,1 nanti. Nah, terus karena kita agak kesulitan ya kalau misalnya mengukur 100%-nya. Jadi saya memakai ini nih. Jadi nanti kita pakai ini. Kalau untuk 100% kita ambil yang terbanyak ini, 10 mili. Nanti saya ambil 10 mili. Terus kalau untuk 50 saya ambil 5 mili dan seterusnya. Nah, ini untuk kapasnya saya ganti sama kapas wajah. Nanti setelah udah dimasukkan nanti kita pakai ini. Nah, ini untuk bahannya kecambah. Sama ini untuk air. Nah, ini nanti saya campurin airnya ke deterjen, sama ini saya bakalan masukin ini untuk air kontrolnya nanti. Nah, jadi masing-masing kita masukin dulu. Iya, aku lupa. Nah, jadi untuk deterjen bubuknya udah saya cairkan, udah saya campur dengan air dan udah dilarutkan. Nah, jadi nanti sistemnya adalah ini. Saya pakai ini untuk mengukurnya. Nah, ini ya kan ada 10 mili. Nah, jadi saya pakai nanti untuk ukuran 100%-nya 20 mili. Ini untuk lebih jelasnya di sini ya. Untuk label satunya itu 100%-nya saya ambil 20 mili, untuk label keduanya 10 mili, label ketiganya nanti 5 mili.
Label keempat itu 2,5, label kelima itu 1,25, label keenam 0,625. Sistemnya untuk kontrolnya nanti berarti air benar-benar pure dari air keran itu berarti 20 ml. Nah, jadi kalau untuk sistem yang 50%, 25%, 2,5 itu tinggal nanti saya misalnya kayak 50 kan, 50% larutan itu berarti 10 mili, berarti 10 milinya nanti air deterjen dan 10 milinya nanti air keran, dan begitu seterusnya untuk yang laba-laba lainnya. Nah, jadi untuk airnya udah saya isi untuk yang 100 mili, untuk yang 50 mili, untuk yang kontrol juga udah saya isi. Nah, tinggal dimasukin kapas sama kacang hijau dan kita lihat perkembangannya nanti. Oke. Nah, jadi untuk pencampuran kapasnya karena airnya sedikit, jadi kapasnya saya masukin sedikit. Saya masukin 1 kapas dibagi 4. Kira-kira bahasanya gini. Nah, nanti tinggal dimasukin ke jambannya. Nah, berdasarkan petunjuknya, jadi kacang hijaunya sudah saya rendam dan yang mengapung akan saya buang. Yang digunakan nanti adalah kacang yang tenggelam. Nah, kacangnya sudah saya masukkan ke dalam wadahnya. Nanti tinggal kita lihat hasilnya besok dan lusa. Kita tutup agar tidak kena sinar matahari.